bebas. Jadi gimana? Oh, kurang mojok. Kurang mojok bro. Opening gas. Opening biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ini tapi ntar dulu. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Kusumo. Nama saya Ahmad Maulana Fadil. Saya Ahadi Gufron. Di sini kami ingin membahas tentang tema Rohingya. Menurut kalian nih, Rohingya tuh masuk ke Indonesia ada sebabnya nggak sih? Kurang tahu sih. Kalau kan Rohing maksudnya gimana sih? Emang ada konflik dalam negerinya gitu, jadi harus berpindah ke sini lewat jalur air begitu. Emang maksudnya biar apa gitu? Ya kalau menurut gue sih kayaknya ya emang dia cuma nyari tempat aja, kayaknya emang kayak mungkin karena udah kepenuhan kali di sono, jadi dia nyari lahan-lahan baru lah buat perluasan. Kalau tempat waktu itu pas saya lihat sih di Bangladesh sudah disediain kayak perumahan gitu, kayak rumah susun bagus lagi. Ada berapa banyak itu rumah-rumah besar juga di sana. Kalau buat berpindah kenapa nggak ke negara yang apa namanya yang lebih maju lah ya, tingkat apa ekonominya, ya tingkat kelahiran yang lebih sedikit, kayak contoh Jepang kan semakin sedikit. Kenapa nggak pindah ke sana? Kan ada beberapa negara yang pindah bisa dibayar buat tinggal di sana. Ini maksudnya apa gitu? Mungkin datang ke sini ada sebabnya juga, ada tujuan. Gak mungkin kan setiap tahunnya ada terus-terusan. Kalau misalnya memang masalahnya cuman sampai 5 tahun, mungkin nggak bakal sebanyak ini. Kan ini udah cukup banyak, ada yang udah sampai jadi WNI. Gimana itu? Ada yang menikah sama beberapa orang-orang Indonesia, otomatis jadi WNI juga kan, warga negara Indonesia. Nggak ada yang tahu pikiran mereka bakal gimana. Apa sama-sama seperti sebelumnya, apa emang mengikuti rakyat kita semua? Kayaknya sih emang dia tujuannya datang ke Indonesia, emang dia nyari negara-negara yang hukumnya lemah lah kayaknya. Jadi yang gampang buat dimasukin sama dia, jadi dengan berbagai alasannya. Jadi ya pasti mungkin alasannya mungkin kayak manusia per kemanusiaan gitu ya. Ya mungkin awal-awal dia membawa-bawa agama kan. Ya, mungkin kita sesama muslim saling tolong menolong, tapi kok lama-kelamaan kelihatannya kayak jadi apa sih, jadi kurang ajar lama-lama. Gue paham mungkin maksudnya ke apa, hukum yang lemah di Indo ini ya. Mungkin kan kita orang yang gimana ya, yang hukumnya berperkemanusiaan gitu, karena kayak di Pancasila gitu. Kan kita ngargain sama manusia, sama umat. Mungkin dia kayak berpura-pura jadi orang Islam, kan kita sama saudara, mungkin gitu ya, agak iba. Terus mungkin dia memanfaatkan cara kayak gitu. Mungkin ada maksud tersembunyi, kita nggak tahu itu tuh ngapain sebenarnya. Bisa aja ada rencana-rencana lain yang bakal terjadi kalau kita terima, karena kita tuh merasa kasihan atau gimana. Emang hukum kita tuh harus ya gitulah, kayak harus apa ya, harus kayak ini, saling memanusiakan manusia gitu kan. Gimana gitu, takutnya gimana kita nggak paham. Nah kadang emang begitu, serba salah ya kita. Satu, kalau kita tolak, iya dia manusia, kasihan keadaannya kalau di laut ombang ambing di tengah laut, banyak anak-anak, banyak ibu-ibu kan, banyak perempuannya. Cuma kita terima jadi serba salah. Soalnya ngelihat keadaan yang udah banyak konflik yang terjadi semenjak kedatangan mereka itu, entah dari konflik sosial, keamanannya, segala macem. Jadi ya kasihan juga kita buat warga setempatnya yang ketumpuan. Iya. Belum tentu sih kan UNHCR kan kayaknya ngebantu apa Rohingya. Tapi kan di negara sendiri kan banyak tuh yang orang-orang kurang mampu, kayak gelandangan lah, pengemis dan lain sebagainya. Itu gimana menurut kalian? Ya sih, UNHCR tuh kayak buat kemanusiaan gitu ya, kayak peduli sama manusia. Tapi kan mereka manusia, di sini manusia. Kan yang butuh bantuan bukan mereka doang. Apa mereka juga ngebantu sekitar sini? Kita juga nggak lihat dokumentasi kayak gitu. Jarang kan? Ya. Tapi kan kebanyakan di videonya kan orang Rohingya kan. Jarang yang orang Indonesia di videoin atau di foto lah segala macam.
kayak gitu. Ya benar sih, dia terlalu membela Rohingya, terus nggak ngerti itu maksudnya gimana. Kita juga sih nggak bisa benar-benar ngebantah mereka sih ya, kita cuman ya begitu, agak bingung juga sih kenapa UNHCR tuh begitu, apa maksudnya. Kan mungkin bisa kita cuman memberikan bantuan untuk Iya. pindah ke negaranya atau tempat lain yang mungkin lebih bisa ditempati gitu, nggak harus di sini. Di sini Betul. udah cukup banyak. Sembako pun bisa, makanan pun bisa, sama baju-baju gitu. Nggak perlu lah, maksudnya nampung banyak. Hampir kemarin aja saya lihat sih ada lagi gelombang Rohingya masuk Indonesia. Kayaknya kayak udah terarah. Iya, udah Tujuannya direncanain. selalu ke situ. Makanya Ah iya benar. Kenapa datangnya selalu di Aceh? Sedangkan kan negara Indonesia itu luas. Iya. Mungkin kalau disebut dari negara mereka itu dekat, masa tujuannya selalu ke Aceh? Mereka bilang terombang ambing kan tanpa tujuan. banyak. Iya. Kenapa Masa selalu harus di situ? terarah? Nah, Di terarahnya situ ke terus. Indonesia. Nggak bisa nggak ke negara lain gitu. Terus dari sisi tentara, kita kan pasti dia ngelewatin batas laut kita ya. Nah, tentara Nah, kemana maksudnya apa? Oh bisa dia lolos ke situ, bisa dia lewat. Ya kayak dengan mudahnya datang ke sini kan Iya. mungkin kayak beberapa orang mungkin nelayan yang melewati perbatasan pasti kan langsung ketahuan Iya. atau bagaimana ya. Tapi ini nggak ngerti di situ. Nah, bingung juga kan. ya kalau bisa sih menurut saya mah kalau bisa ya sekedar nampung aja kita dia di sini nampung berapa hari, ya udah selebihnya kita balikin lagi ke Ya. negara asalnya. Seminggu 2 minggu mah boleh lah kasih bantuan makanan, pakaian kayak gitu. Segala Karena macem. lebih Kayak banyak perbaikan kapal pun boleh. efek buruknya kalau dilihat sekarang ini Iya. ketimbang efek baiknya. Efek baiknya kita nolong doang, efek buruk yang mereka timbulin tuh banyak banget. Ya bisa kayak minta tanah lah, segala macam, Iya, minta hak makanya. lah. Kayak di ini ya, kayak di negara sebelah yang seperti Malaysia itu, kayak meminta sesuatu. Kita juga malah setelah lihat berita itu kan menjadi takut ya, namanya kita dekat. Was-was. Mungkin mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Kita nggak tahu kan. Ya, makanya lebih baik mencegah aja sih daripada nanti udah terlanjur terjadi, kan repot juga ntar yang ada negara Indonesia. Ya, kita kan udah cukup memberikan bantuan untuk beberapa Rohingya atau kita memberikan sembako untuk mereka di perjalanan. Kita kan sudah berikan banyak gitu biar bisa bertahan hidup. Yang udah mungkin diungsikan di sini kan udah lumayan cukup baik, Iya. udah banyak. Mungkin udah kan kita ini negara ini terpadat. Gimana ya? Lumayan. Ada juga. Ya, semoga aja ke depannya pemerintah denger lah. Semoga kasihan juga ke warga negara kita kalau kita terus-terusan nampung mereka yang datang ke sini. Sih kan kita juga butuh bantuan buat beberapa orang di sini yang kesulitan, juga bukan cuma mereka, banyak orang di sini. Yang kurang mampu lah itu namanya. Ya kurang mampu, Iya. banyak yang sulit buat makan, mereka juga sulit, kita juga sulit. Negara ini aja belum bener, bagaimana? Lebih baik mah ngurusin negara sendiri aja daripada ngurusin orang lain. Anggaran Warga bisa negara masuk ke lah. situ jadinya lumayan. Tapi Tapi kan jadinya uang pajak kita juga pasti masuknya karena ngebantu Indonesia juga. Masa masuknya kita bayar pajak, ngasihnya ke orang Rohingya gitu. Ya Iya. boleh aja sih ngasih pajak ke Rohingya, tapi ya jangan. Ya sesekali nggak apa-apa lah. Nah. Tapi yang kalau terus-terusan gitu ya kasihan ya Tekor keturunan kita. kita. iya sih, ya begitu lah. Kenapa harus Rohingya? Kenapa selalu datang? Jadi agak bingung. Nah, terus soal makanan nih. Makanan katanya sih saya lihat di kayak forum-forum gitu, untuk satu orang Rohingya tuh 75.000. Menurut kalian gimana tuh makanan 75.000? 75.000? Worth it nggak buat satu orang tuh? Tuh kaget, ada beberapa juga yang diberikan fasilitas seperti rumah, listrik, air. Iya. Itu gratis tanpa bayaran dan diberi uang bulanan 1.250.000 untuk satu orang. Itu gimana pendapatnya? Mereka bilang nggak cukup. Sedangkan buat kita yang sehari-harinya dengan uang segitu rasa cukup. Maksudnya gimana? Cukupin, bersyukur. Wah, itu mah cukup banget lah. Hitungannya apalagi dengan nggak ada kerjaan.
nggak punya kerjaan dengan duit segitu ya pasti wah apalagi udah makan mah enak udah bisa banget makan ya juga udah mereka. alhamdulillah ya kan, bisa makan udah bisa minum. iya apalagi ditanggung makan minumnya wah udah. Nah, kan di situ mereka tanpa bekerja memiliki uang, fasilitas ada tanpa membayar listrik ataupun air, yang sedangkan kita aja harus bayar listrik dan air dengan uang yang segitu. Harus itu juga kita harus kerja dulu baru bisa dapat uang hasil dari kerja itu buat bayar listrik dan segala macam. Belum misalkan kita ada yang punya anak lah segala macam kebutuhan lain, misalkan kayak orang tua kita sakit atau saudara kita sakit, kan kita perlu ke rumah sakit juga buat bayar duit. Ya, kita juga butuh yang dibilangnya mampu, kita juga butuh. Itu duit hasilnya. Iya, mereka kan enak jadinya gitu. Pantas ada beberapa yang menolak karena sikap mereka yang kayak gitu. Jadi kayak udah terlihat niat mereka. Jadi mungkin niat jelek, tapi kita nggak tahu apa. Ya Gitu. mudah-mudahan aja sih kedepannya sih ya lebih dibatasin lah masuknya orang Rohingya ke Indonesia gitu. Hitung-hitung buat mencegah doang daripada nanti udah kejadian kita kerepotan sendiri, susah nanti yang ada. Jadi udah ada beberapa kan yang kejadian di beberapa negara. Nah, kan kita juga pasti melihat gitu berita-berita dari beberapa negara. Betul. Kan kita juga was-was, nggak heran kenapa kita menolak gitu. Dan kecurigaan juga kan banyak kayak setiap tahunnya ada. Kayak Malaysia kayaknya pernah ada kan ya, Ya pernah ngambil minta apa orang Rohingya tuh minta tanah, Ya. demo-demo gitu di jalan. minta tanah buat mereka, sedangkan mereka itu bukan warga asli di situ. Jadi Nah, gimana? itu doang, kita doang tuh takutnya gitu doang. Iya, jadi kayak dibaikin, dikasih hati minta jantung. Nah, Kalau masih sedikit masih lemah. Ya kalau udah banyak terus-terusan banyak, jadi makin kuat. iya. Dia bisa buat neken pemerintah sini karena mereka udah banyak masanya. Jadi ya ujungnya kita juga jadi ketumpuan lah. Berarti mereka tuh mencoba melawan dari sedikit demi sedikit gitu. Dimulai dari dari dalam gitu. Kalau bisa udah tolong di stop lah. Udah buat pemerintah tolong udah di stop. Jangan ada masuk lagi. Cukup. Bantu boleh tapi sekedarnya aja, jangan berlebihan gitu sampai harus netep di situ. Boleh netep juga asal jangan ya lama-lama, takut kejadian aja yang nggak diinginkan gitu tuh. Ya buat mungkin buat beberapa hari atau seminggu buat ya sekedar mengumpulkan bahan buat mereka pergi lagi atau bagaimana kan bisa gitu. Di sini juga pasti bakal bantu memberikan sembako atau apa untuk pergi lagi. Nggak harus selalu tinggal di situ. Kan kita juga butuh tempat tuh yang lain-lain. Nggak harus mereka, kita aja dulu. Terus mereka udah cukup banyak. Kita stop di sini. Sekarang ini juga yang kita permasalahin UNHCR. ya UNHCR-nya. Ya itu kita permasalahin. Kan dia juga melindungi mereka. Iya, tahu lah apa namanya atas nama kemanusiaan tahu, tapi ya mohon ya jangan terlalu gitu banget lah, bantu boleh. Ya kita juga punya hati, kita juga membantu gitu. Kenapa harus benar-benar dirugiin banget? Kenapa gitu? Kenapa nggak ada solusi yang lain? Kenapa harus tinggal? Kenapa harus berikan beberapa tanah, beberapa pulau untuk mereka? Iya, Hampir betul, apa? betul. Apa mereka mau bikin negara sendiri gitu? Bisa jadi karena kita terlalu baik lah. Ya, terlalu baik kitanya. Jadi- Pemerintah terlalu baik. Ya, terlalu baik malah Jadi mereka dimanfaatkan. demen. Padahal di UNHCR tuh padahal waktu itu pernah loh di apa sama Kapolda tuh udah pernah dikasih tahu hati-hati gitu, udah dikasih tahu jangan terlalu inian. Sama Kapolda mana soalnya dah pokoknya kurang tahu sih di mananya pokoknya Nah, polisinya di situ juga mereka kan udah turun tangan polisinya. udah turun tangan, udah paham. Iya. Kan mereka juga rakyat di sini, kan kedaulatan rakyat ada di sini. Jadi gimana gitu? Kenapa harus ada ini gitu, ada demo tentang itu lagi? Jadi harus kita atasi gimana gitu? Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa tentang masalah begini? Apa yang bisa kita bantu? Tuh. Ya semoga aja buat pembelajaran aja sih, takut kenapa-napa doang mudah-mudahan. Ini kan kita nggak harus tegang-tegang amat lah ngomong ginian. Ya, disclaimer lah ya, ini cuman apa pendapat doang, pendapat kita.
bukan maksud memojokkan suatu pihak. Ya ini cuma pendapat, bukan kita menyenggol atau bagaimana ya. Kita mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang nggak Kurang mengenakan mengenakan, gitu, ada atau kesalahan kata. kesalahan kata. Kita juga hanya berpendapat gitu. Berpendapat sebagai warga negara, Iya. nggak ada maksud dan tujuan. Mengungkapkan keresahan di hatinya gimana yang akhir-akhir ini yang lagi booming lah intinya mah, yang lagi Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami baca. Karena berita ini udah cukup meluas di mana-mana, udah cukup populer di sini dan viral. Jadi kita mau nggak mau juga kan yang baca juga pasti kan kesal gitu, gimana. meresahkan pula lagi. Ada sih, pernah sih ngelihat satu, katanya dulu tahun berapa itu Rohingya, mohon maaf nih sekali lagi, memperkosa anak gadis kalau nggak salah. Pernah satu itu kata bapak kalau nggak salah. Ya takutnya gitu doang. Nah, hal gitu malah memperkuat kita makin nggak mau ya. Makin benci Jadi, yang ada malah. pandangan kita ke mereka jadi buruk, jadi jelek, gimana sih? Jadi, Ya mau semanapun diperbaikin juga, misalkan kalau udah dilewat batas begituan, apalagi yang diperkosa tuh anak gadis hitungannya. Ya, Ya harusnya kalau lebih tegas tante-tante lagi gitu kita. setera dah. Ya, tapi ya tetap aja kalau udah hitungan memperkosa ya Iya sih, nggak harusnya boleh. lebih tegas lah kita gitu maksudnya. Ya Iya. udah stop. udah stop, Karena udah melanggar aturan hukum yang ada di negara kita. Kalau mau hidup di sini mengikuti aturannya, begitupun di tempat lain. Iya, agama kita negara kita kan Indonesia juga kan ininya kan agamanya agama Islam mayoritasnya, itu juga kan melarang perkosa, kan melarang, apalagi minum keras juga nggak boleh. Kita tuh negara beragama, aturan kita juga masih terkait dengan agama-agama di sini kan, kayak tentang yang lain-lain yang masih berkaitan dengan agama. Kan mereka begitu gak sudah melanggar keduanya, dari agama dan negara. Katanya selain Indonesia sih yang mayoritas Islam, Bangladesh juga mayoritas Islam, tapi nggak tahu juga. Kayaknya cukup di sini aja deh. Iya, kayaknya stop selesai kayaknya. Ya, mohon Semoga maaf. Mohon maaf lebih atas- baik lah ya. depannya nanti. Penutupan. Ya, mohon maaf mohon maaf bila ada kesalahan kata atau menyinggung pihak yang lain itu. Di sini kami hanya memberikan pendapat saja, ungkapan keresahan dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.